Halo sahabatku cerita Momo dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji emosi, membuat darah kalian mendidih, dan menghadirkan pembalasan yang sangat memuaskan. Bayangkan ini, Arshila pulang ke rumah mewahnya, warisan dari ayah tercinta, namun yang menyambutnya bukanlah kehangatan, melainkan pemandangan yang menghancurkan. Semua barang peninggalan ayahnya, kenangan tak ternilai, tergeletak begitu saja di taman, dibuang oleh mertuanya. Saat mertuanya dengan angkuh bilang, semua itu barang tak berguna, kami putuskan untuk dibersihkan. Arshila tetap tenang, membalas dengan sebuah kalimat dingin yang menampar. Kalau begitu, aku juga akan membersihkan apa yang tidak berguna bagiku. Ini adalah detik-detik di mana ratu kembali merebut istananya. Kalian penasaran kan? Bagaimana rencana pembersihan total Arshila dimulai, hingga membuat mertua dan suaminya panik pucat? Nah, sebelum kita mulai, Momo minta dukungan kalian dulu ya. Yuk, langsung aja di like video ini. Jangan lupa subscribe ke channel Cerita Momo. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan sekarang giliran kalian, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, dan ketik hadir. Biar Momo tahu siapa saja sahabat setia yang siap ikut tegang dan menikmati akhir yang memuaskan ini. Oke, kalau begitu, selamat menyaksikan. Mari kita mulai. Pesawat pribadi itu mendarat mulus di bandara internasional. Arshila, dengan setelan bisnis elegan yang memancarkan aura seorang direktur utama yang sukses, melangkah keluar setelah menyelesaikan negosiasi bisnis besar di luar negeri. Sudah 2 minggu ia meninggalkan Jakarta. 2 minggu yang penuh tekanan kerja, namun juga 2 minggu yang ia habiskan dengan harapan akan kepulangan yang hangat. Ia merindukan rumah. Bukan sekadar bangunan megah yang ia tinggali, tetapi rumah yang penuh kenangan dari mendiang ayahnya. Di dalam mobil mewah yang menjemputnya, Arshila menyandarkan kepala. Senyum tipis terukir di bibirnya membayangkan sapaan lembut dari suaminya, Raffi. Walaupun pernikahan mereka sering terasa hambar sejak ayahnya meninggal, dan ia sadar betul Raffi menikahinya karena status dan kekayaan, bukan cinta, Arshila masih berharap. Ia berharap Raffi setidaknya bisa menghargai warisan paling berharga yang ia miliki, rumah megah bergaya Eropa klasik itu, yang dibangun ayahnya dengan penuh cinta. Rumah yang menyimpan seluruh jejak perjuangan hidupnya. Mobil itu memasuki kompleks perumahan elit. Jantung Arshila mulai berdebar. Gerbang besi tinggi yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka lebar, seolah mengundang pandangan ke dalam. Perasaan aneh mulai merayapi benaknya. Ada beberapa mobil asing terparkir serampangan di halaman, mobil-mobil yang tidak ia kenal, bukan mobil milik keluarga atau karyawannya. Ketika mobilnya berhenti tepat di depan teras utama, Arshila tertegun. Pemandangan di hadapannya seperti sebuah pukulan telak yang dingin. Rumah itu ramai. Sangat ramai. Musik berdentum keras dari dalam. Beberapa pekerja asing mondar-mandir membawa kalengket dan peralatan konstruksi. Sebagian besar perabotan ruang tamu, yang merupakan koleksi antik dan kesukaan ayahnya, sudah tidak ada di tempatnya. Dinding marmer yang elegan kini ditutupi lapisan cat warna cerah yang norak, jauh dari kesan klasik dan mewah yang selalu dipertahankan ayah Arshila. Namun, yang paling menghancurkan hati Arshila adalah pemandangan di sebelah taman samping. Di atas rumput yang baru dipotong, teronggok tumpukan besar barang-barang. Benda-benda itu adalah jantung dari kenangan Arshila. Ada beberapa kotak kayu jati berukir peninggalan kakeknya, koleksi piringan hitam tua ayahnya, album foto keluarga yang tebal, buku-buku ayahnya yang sudah menguning, dan bahkan lukisan pemandangan yang pernah dilukis ayahnya sendiri. Semua barang itu teronggok begitu saja. Sebagian besar sudah terkena air sisa penyiraman taman dan tanah, menunjukkan bahwa benda-benda itu sudah lama terabaikan di sana. Beberapa buku bahkan sudah robek sampulnya. Napas Arshila tercekat. Rasa lelah dan kantuk karena penerbangan jauh langsung hilang, berganti amarah yang membakar dan nyeri yang menusuk. Ini bukan lagi soal perabotan yang diganti, ini soal kehormatan ayahnya yang diinjak-injak. Ia turun dari mobil tanpa menunggu pengawal membukakan pintu. Langkahnya cepat menuju tumpukan barang itu. Jari-jarinya gemetar menyentuh salah satu kotak kayu. Kotak ini berisi surat-surat lama ayahnya. Air matanya sudah siap tumpah. Namun ia menahannya dengan kekuatan baja.
Arshila adalah pewaris, seorang wanita bisnis, ia tidak boleh terlihat lemah di depan siapapun. Tiba-tiba, suara cempreng Bu Mayang, ibu mertuanya, terdengar dari teras. Bu Mayang muncul dari pintu utama dengan wajah berseri-seri, mengenakan daster sutra baru dan dandanan mencolok, ditemani oleh putranya, Dika, yang sedang asyik bermain ponsel dengan suara keras. "Wah, lihat, si Ratu sudah pulang," seru Bu Mayang dengan nada sinis, sama sekali tidak ada kehangatan dalam sambutannya. Ia berjalan perlahan ke arah Arshila, meneliti menantunya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Dika mengangkat pandangan sekilas dari ponselnya dan menyeringai. "Tumben cepat sekali pulangnya, Kak Arshila. Padahal renovasi kita baru mau mulai seru." Arshila menatap dingin Bu Mayang, mengabaikan Dika. Matanya terfokus pada Bu Mayang yang tampak seperti ratu di istana orang lain. "Bu Mayang," suara Arshila terdengar rendah dan bergetar menahan emosi. "Apa-apaan ini? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Dan apa yang membuat barang-barang berharga ayah saya ada di taman seperti sampah begini?" Bu Mayang tertawa kecil, suara tawanya menusuk telinga Arshila. "Oh, ini semua barang jadul, Nak, kusam, usang, dan tidak punya nilai estetika sama sekali. Kami memutuskan untuk bersih-bersih rumah secara total. Renovasi besar-besaran, Arshila." "Bersih-bersih?" Arshila mengulanginya, dengan penekanan tajam. "Itu adalah barang-barang peninggalan ayah saya. Itu adalah kenangan. Barang yang punya nilai sentimental tak tergantikan." "Nilai sentimental? Itu hanya tumpukan debu, sayang," potong Bu Mayang sambil mengibas-ngibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. "Rumah ini terlalu kuno dengan semua barang-barang lama itu." Raffi setuju. "Kami akan mengubahnya menjadi gaya modern minimalis. Lebih segar, lebih kita. Kami sudah membuang semua yang tidak berguna." Kata-kata, "kami memutuskan," dan Raffi setuju, menghantam Arshila seperti palu godam. Bukan hanya Bu Mayang, tetapi suaminya sendiri ikut serta dalam penghancuran warisan ayahnya. Pengkhianatan itu terasa pahit, bahkan lebih pahit daripada melihat barang-barang ayahnya tergeletak di rumput. "Raffi ada di mana?" tanya Arshila, mencari suaminya dengan pandangan tajam. "Suamimu sedang istirahat. Dia lelah mengawasi tukang seharian," jawab Bu Mayang enteng, lalu ia kembali mengalihkan perhatiannya pada pekerja yang sedang mengangkut sebuah sofa tua. "Cepat angkat ini. Saya tidak mau melihat barang-barang menjijikan ini lagi." Dika mendekati Arshila, menunjukkan wajah yang dibuat-buat kasihan. "Lagian Kak Arshila, ngapain sih koleksi barang-barang tua begitu? Mending uangnya buat beli tas baru kek, atau properti lain. Rumah ini kan jadi milik kita semua sekarang, ya wajar dong kita yang menentukannya." "Milik kita semua?" Arshila akhirnya kehilangan ketenangannya, tetapi suaranya justru berubah menjadi lebih dingin, mematikan, dan penuh kuasa. "Siapa yang bilang rumah ini milik kalian? Dika? Ini adalah rumah ayah saya, yang sekarang secara sah menjadi milik saya. Kalian hanya menumpang." Bu Mayang tersinggung. "Menumpang? Arshila, jaga bicaramu. Kami adalah keluarga. Kami ini orang tua dan adik ipar suamimu. Kami berhak atas kenyamanan dan perubahan di rumah ini. Lagi pula, kamu ini kan perempuan, sebentar lagi pasti akan melunak. Kamu itu terlalu kaku." "Melunak? Tidak, Bu Mayang," kata Arshila, melangkah maju, kini aura direktur yang tegas sudah sepenuhnya menguasai dirinya. Ia menatap mertuanya dari atas ke bawah. "Saya sudah cukup lama melunak. Dan inilah hasilnya. Barang-barang berharga ayah saya dibuang seperti sampah. Saya rasa, saya sudah tahu siapa dan apa yang benar-benar tidak berguna di rumah ini." Arshila mengambil napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk berteriak atau menangis. Ia harus tenang, strategis, dan membalas dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Sambil menunjuk tumpukan barang yang kotor di taman, Bu Mayang berkata dengan suara meremehkan, "Kami hanya memutuskan untuk bersih-bersih rumah, dan semua barang itu tak berguna lagi." Arshila menoleh ke belakang, ke arah mobil mewahnya, lalu kembali menatap mata Bu Mayang dengan tatapan tanpa ampun. "Baiklah," kata Arshila pelan,
namun suaranya menggema tegas. Ekspresinya benar-benar datar, jauh dari kesan emosional. Kalau begitu, saya juga akan membersihkan apa yang tidak berguna bagiku. Sudah saatnya menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Setelah mengucapkan kalimat yang tajam itu, Arshila berbalik. Ia bahkan tidak repot-repot menyapa Raffi yang kemungkinan besar ada di dalam, bersembunyi di balik persetujuan ibunya. Ia kembali ke mobil, memerintahkan sopir untuk langsung membawanya ke kantor hukum. Ia tidak punya waktu untuk berdrama, ia harus bergerak cepat. Kepulangan yang seharusnya manis itu telah berubah menjadi hari paling mematikan dalam hidup Bumayang dan Dika. Di mata Arshila, Bumayang, Raffi, dan Dika kini hanyalah bagian dari barang tak berguna yang harus ia singkirkan. Aroma pengkhianatan dan kehancuran ini menjadi pemicu untuk sebuah pembalasan yang dirancang dengan sempurna. Bumayang dan Dika masih berdiri di halaman, tertawa kecil, mengira Arshila hanya merajuk dan akan kembali dalam beberapa jam. Mereka tidak tahu, Arshila baru saja mencabut kartu as mereka. Rencana untuk pembersihan total itu baru saja dimulai, dan kali ini, merekalah yang akan menjadi sasaran pembersihan. Arshila meminta sopirnya untuk mengemudi cepat menuju kantor hukum milik Pak Jaya. Pak Jaya adalah mitra bisnis sekaligus pengacara pribadi mendiang ayah Arshila, dan pria itu adalah salah satu orang yang paling bisa dipercaya dan tahu seluk-beluk seluruh aset keluarga Arshila. Mobil melaju kencang, meninggalkan rumah mewah itu dan tawa sinis Bumayang di belakang. Selama perjalanan, Arshila mengatur napasnya yang memburu. Tangannya memegang erat ponsel, bukan karena takut, melainkan menahan ledakan emosi yang siap menghancurkan. Ia tahu, mengeluarkan emosi sekarang hanya akan membuang waktu dan menunjukkan kelemahan di hadapan musuhnya. Kekuatan Arshila adalah ketenangan dan strategi. Tujuan pertamanya adalah mengamankan aset hukumnya. Ia yakin bahwa Bumayang dan Raffi tidak akan pernah berani bertindak sejauh ini jika mereka tidak memiliki celah atau informasi yang membuat mereka merasa berkuasa. Arshila mencurigai Raffi telah membocorkan informasi keuangan atau legal yang seharusnya menjadi rahasia suaminya. Kecurigaan ini menjadi motivasi baru. Ia tidak hanya akan merebut kembali rumahnya, tetapi juga akan membersihkan pernikahannya dari pengkhianatan. Setibanya di kantor Pak Jaya, Arshila disambut dengan hangat oleh Pak Jaya yang terkejut melihat kedatangan Arshila yang terkesan mendadak. "Arshila, kamu sudah pulang? Kenapa tidak memberitahu saya? Ada apa?" "Wajahmu tampak tegang sekali," tanya Pak Jaya sambil mempersilakan Arshila duduk di sofa kulit ruang kerjanya yang elegan. Arshila tidak berbasa-basi. Ia langsung menceritakan apa yang ia lihat di rumahnya. Mulai dari renovasi tanpa izin hingga pembuangan barang-barang ayahnya ke taman. Setiap kata yang keluar dari mulut Arshila penuh dengan kemarahan yang terkontrol. Pak Jaya terkejut. Membuang barang Tuan Agung? Itu keterlaluan. Apalagi rumah itu kan warisan. Secara hukum, itu sepenuhnya milikmu, Arshila. Kamu ahli waris tunggal. Tepat, Pak Jaya, ujar Arshila. Saya datang ke sini bukan untuk mengeluh. Saya datang untuk meminta Bapak segera bertindak. Bumayang dan Raffi harus menerima pelajaran yang setimpal. Saya ingin mereka tahu, siapa pemilik sejati rumah itu, dan siapa yang memiliki kekuasaan penuh. Pak Jaya menghela napas. Apa yang harus saya lakukan, Arshila? Apakah kita kirim surat peringatan keras, agar mereka menghentikan renovasi dan mengembalikan barang-barang peninggalan itu ke tempat aman? Arshila tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sama sekali tidak ramah, justru penuh dengan perhitungan. Tidak, Pak Jaya. Itu terlalu lunak. Saya ingin mereka syok. Saya ingin mereka berpikir mereka sudah menang, lalu saya akan menjatuhkan mereka dengan keras. Saya sudah bilang, saya akan membersihkan apa yang tidak berguna. Dan itu termasuk mereka. Arshila menjelaskan rencananya. Rencananya tidak hanya fokus pada pengusiran, tetapi juga pada penguasaan finansial yang akan mencekik Raffi, Bumayang, dan Dika. Ia meminta Pak Jaya untuk segera mengumpulkan semua dokumen penting. Rumah itu, Pak Jaya, apakah benar-benar tidak ada celah hukum sedikitpun bagi mereka untuk mengklaimnya? Sama sekali tidak, Arshila. Tuan Agung mendaftarkan rumah itu di bawah Yayasan Kesejahteraan yang mana kamu adalah direktur dan pemilik saham mayoritas, sekaligus ahli waris tunggal. Itu aset yayasan,
bukan aset keluarga Raffi dan Bu Mayang. Mereka tidak punya hak apa-apa. Bahkan jika kamu bercerai dari Raffi, rumah itu tidak akan masuk dalam harta Gonogini karena merupakan warisan dan aset yayasan. Mereka tidak tahu ini, karena Tuan Agung sangat merahasiakannya dan hanya saya dan kamu yang tahu. Mendengar kata-kata Pak Jaya, sebuah ide brilian muncul di benak Arshila. Bu Mayang dan Dika selalu hidup mewah dari uang jatah bulanan yang diberikan Raffi, yang sebenarnya sebagian besar berasal dari aset-aset Arshila. Waktunya memotong aliran dana itu. Pak Jaya, selain surat perintah pengosongan rumah, saya ingin Bapak segera mengurus pembekuan beberapa rekening bank atas nama Raffi, Bu Mayang, dan Dika, perintah Arshila. Loh? Membekukan? Atas dasar apa, Arshila? Pak Jaya tampak kaget. Atas dasar audit internal mendadak di yayasan. Saya curiga ada dana yayasan yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka tanpa sepengetahuan saya. Bukankah beberapa properti yang dimiliki Bu Mayang dan Dika baru-baru ini dibeli saat saya sedang sibuk? Bapak harus menyelidikinya. Kirimkan surat notifikasi audit itu bersamaan dengan surat pengosongan. Kita akan membuat mereka panik total. Itu rencana yang berani, Arshila, kata Pak Jaya sambil menggelengkan kepala, terkesan dengan ketegasan Arshila. Kamu benar-benar sudah berubah. Saya hanya belajar, Pak Jaya. Saya belajar bahwa kebaikan dan toleransi saya selama ini dianggap kebodohan oleh mereka. Sekarang saatnya mereka tahu arti kekuasaan sejati. Setelah menyelesaikan urusan legal dengan Pak Jaya, Arshila menghubungi sahabat terbaiknya, Siska. Siska adalah support system yang tidak pernah gagal memberikan dukungan emosional dan logika bagi Arshila. Siska, aku butuh kamu. Kita harus bertemu sekarang. Suara Arshila terdengar datar, namun Siska langsung mengenali ada badai besar di balik ketenangan itu. Mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Siska hampir tidak percaya mendengar cerita Arshila. Mereka benar-benar gila. Arshila? Mereka pikir mereka bisa seenaknya menghancurkan barang ayahmu? Dan Raffi setuju? Kamu harus menceraikannya secepatnya. Tentu saja aku akan menceraikannya, SIS. Tapi sebelum itu, mereka harus merasakan kehilangan yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian materi. Mereka harus kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka anggap remeh, jawab Arshila, menyeruput kopi dengan tenang. Siska menatap Arshila dengan takjub. Jadi, apa langkahmu? Pak Jaya sedang menyiapkan surat somasi pengosongan rumah dan notifikasi pembekuan aset atas nama audit yayasan. Aku ingin kamu melakukan satu hal lagi, SIS. Aku ingin kamu bantu menyebarkan ini. Arshila mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto yang ia ambil sesaat sebelum meninggalkan rumah. Foto-foto tumpukan barang peninggalan ayahnya yang kotor dan basah di taman, berdampingan dengan foto Bu Mayang dan Dika yang tertawa di depan renovasi yang baru dimulai. Ini adalah bukti. Aku ingin kamu sebarkan ke semua grup sosialita elit Jakarta. Jangan sebutkan nama. Cukup tuliskan, lihatlah betapa kejamnya menantu dan keluarga yang berencana menguasai warisan. Membuang barang berharga mendiang mertua seperti sampah. Pembalasan akan datang segera. Tonton dan saksikan siapa yang berkuasa sebenarnya. Jelas Arshila? Suaranya dingin penuh perhitungan. Siska mengangguk, matanya berbinar. Pencemaran nama baik secara halus. Aku mengerti. Kita akan buat mereka malu di depan lingkaran sosial mereka. Mereka akan berpikir, kenapa barang-barang mereka tiba-tiba dibekukan dan mereka diusir, sementara seluruh Jakarta sudah melihat kelakuan bejat mereka. Arshila dan Siska menghabiskan beberapa jam merencanakan detail penyebaran berita, dan juga strategi untuk bersiap menghadapi reaksi panik Bu Mayang. Sementara itu, di rumah mewah itu, Bu Mayang, Dika, dan Raffi masih dalam suasana pesta dan euforia. Raffi, yang baru bangun, datang menghampiri ibunya. Bu, Arshila kemana? Dia tadi marah-marah. Loh, tanya Raffi dengan nada khawatir. Bu Mayang dengan santai mengibaskan tangannya. Biasa, nak, dia kan anak manja. Paling cuma ngambek. Biarkan saja. Dia sebentar lagi juga pulang. Percayalah, Raffi, wanita sepertinya tidak akan bisa hidup tanpa rumah semewah ini dan fasilitas yang selama ini kamu berikan. Dika menambahkan, benar, Kak. Lagian dia sudah lama tidak ada di rumah.
Waktunya kita yang menguasai dan menikmati semua ini. Kita berhak, kok. Kak Arshila terlalu pelit dan selalu ingin semuanya terlihat tua dan kusam. Raffi sebenarnya merasakan sedikit rasa bersalah, terutama saat mengingat pandangan dingin Arshila sebelum pergi. Namun, ia terlalu lemah dan terlalu terikat dengan ibunya. Ia memilih untuk menenangkan dirinya sendiri dan kembali setuju dengan Bu Mayang bahwa Arshila akan kembali. Ia tidak berani membayangkan jika Arshila benar-benar meninggalkannya. Mereka melanjutkan renovasi, tertawa dan bergosip tentang Arshila yang dianggapnya sudah menyerah. Mereka bahkan mulai merencanakan akan menjual beberapa perabotan lama yang tidak sempat dibuang untuk menambah dana liburan mereka. Mereka tidak menyadari, mereka sedang berpesta di atas ranjau yang sudah dipasang oleh Arshila dan Pak Jaya. Di kantornya, Pak Jaya telah menyelesaikan surat somasi pengosongan rumah dan notifikasi pembekuan aset Raffi, Bu Mayang, dan Dika. Surat itu sangat detail, mencantumkan dasar hukum kepemilikan yayasan dan ancaman pidana jika mereka menolak untuk kooperatif dalam proses audit mendadak. Pak Jaya mengirim utusannya untuk menyerahkan surat itu langsung ke alamat rumah mewah Arshila keesokan harinya. Bersamaan dengan itu, Siska mulai menyebarkan foto-foto dan narasi pedas itu di grup-grup sosialita. Bu Mayang dan Dika sedang menikmati makan malam mewah di ruang makan yang berantakan karena renovasi ketika Dika menerima notifikasi di ponselnya. Itu adalah unggahan Siska yang kini viral di kalangan mereka. Dika membacanya keras-keras, sambil tertawa. Lihat ini, Bu. Ada yang sebar gosip tentang menantu durhaka yang buang barang mertua. Cocok sekali kan dengan yang kita lakukan. Dika tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa mereka terhenti ketika seorang kurir datang dan menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Raffi. Amplop itu memiliki kop surat kantor hukum Pak Jaya. Dari siapa ini, Raffi? Tanya Bu Mayang dengan dahi berkerut, merasakan firasat buruk yang tiba-tiba datang. Raffi membuka amplop itu, tangannya mulai gemetar saat membaca isi surat. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat pasi, kemudian menjadi merah menahan amarah dan ketakutan. Tidak mungkin ini surat perintah pengosongan rumah dan notifikasi pembekuan rekening. Arshila benar-benar melakukannya. Dia tidak main-main. Aku bilang, dia tidak akan kembali dengan mudah. Teriak Raffi, suaranya penuh kepanikan. Bu Mayang dan Dika langsung merebut surat itu. Mereka membacanya berulang kali, berusaha mencari celah atau kebohongan. Namun, kop surat resmi, stempel, dan tanda tangan Pak Jaya, pengacara ternama yang mereka kenal, membuktikan bahwa surat itu adalah ancaman nyata. Bu Mayang dan Dika terdiam, tawa mereka lenyap, digantikan oleh kepanikan yang mendalam. Mereka akhirnya menyadari, Arshila tidak hanya mengancam. Arshila benar-benar memulai perang, dan merekalah yang menjadi target pembersihan total. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan yang berantakan itu. Surat resmi dari kantor hukum Pak Jaya tergeletak di meja, seolah menjadi bom waktu yang siap meledak. Wajah Bu Mayang, Raffi, dan Dika kini berubah 180 derajat. Tidak ada lagi tawa angkuh, yang ada hanyalah ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Bu Mayang adalah yang pertama bereaksi, ia merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil. Bohong. Ini pasti hanya gertakan. Arshila tidak mungkin melakukan ini. Dia wanita bodoh, dia tidak berani melawan kita. Ini pasti trik suaminya si pengacara tua itu. Namun, Raffi tidak setenang ibunya. Tidak, Bu, ini kop surat Pak Jaya. Ibu tahu sendiri reputasinya. Dan ini bukan hanya soal pengosongan rumah, Bu. Ini soal pembekuan aset dan audit yayasan. Jika ada masalah dengan yayasan, semua yang kita miliki bisa ditarik. Dika, yang selama ini hanya peduli pada uang dan kemewahan, mulai histeris. Ia mencoba masuk ke aplikasi perbankannya di ponsel. Tidak mungkin. Coba aku cek saldo rekeningku. Kemarin masih ada puluhan juta. Wajah Dika langsung memucat seputih kertas begitu ia melihat layar ponselnya. Saldo rekeningnya menunjukkan angka 0, dengan notifikasi bahwa rekeningnya sedang ditangguhkan. Kosong. 0, Bu. Semua dibekukan. Aku tidak bisa tarik uang sepeser pun. Padahal besok aku sudah janji mau beli motor baru. Bu, bagaimana ini? Dika jatuh terduduk di kursi,
Kepalanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bu Mayang juga segera mengecek rekeningnya. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Rekening tabungan yang selama ini menjadi sumber kekuasaannya, yang selalu ia gunakan untuk pamer pada teman-temannya, kini terkunci. Tidak hanya tabungan, rekening kartu kreditnya pun ditolak ketika ia mencoba melakukan transaksi kecil secara online. Raffi, cepat telepon istrimu sekarang. Suruh dia pulang dan batalkan semua ini. Bilang dia tidak bisa seenaknya begini. Kita ini keluarganya. Perintah Bu Mayang, suaranya naik 1 oktav, berubah dari angkuh menjadi penuh tuntutan dan keputusasaan. Raffi segera menghubungi nomor Arshila, tetapi panggilan itu langsung diarahkan ke kotak suara. Ia mencoba lagi dan lagi, selalu gagal. Arshila benar-benar memblokir panggilan dari suaminya. Dia memblokirku, Bu. Arshila memblokir nomorku. Dia benar-benar serius. Raffi kini mulai menangis, bukan karena cinta pada Arshila, tetapi karena ia menyadari betapa buruknya situasi finansialnya tanpa Arshila. Ia selama ini selalu bergantung pada uang Arshila. Kekacauan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Para pekerja renovasi yang mendengar teriakan dan kegaduhan keluarga itu mulai kebingungan. Salah satu mandor mendekati Raffi. Maaf, Tuan. Kami dengar ada masalah. Tadi ada orang bilang kalau pekerjaan kami harus dihentikan mendadak. Karena rumah ini katanya mau disita. Tanya mandor itu, ragu-ragu. Bu Mayang langsung menyergah, berlagak tenang dan mencoba menutupi kepanikan. Tidak. Kalian jangan dengarkan gosip murahan. Terus saja bekerja. Kami hanya sedikit salah paham keluarga. Rumah ini tetap rumah kami. Namun, saat Bu Mayang mengatakan itu, ponsel Dika kembali berdering. Kali ini dari seorang teman arsitek yang seharusnya membantu Dika merencanakan tata ruang baru di rumah itu. Dika, kamu serius? Rumah yang kamu tempati itu mau disita? Aku lihat di grup sosialita, gosipnya sudah menyebar kemana-mana. Katanya kamu dan ibu kamu membuang barang berharga mendiang mertua istrimu ke taman? Astaga, Dika. Gosipnya sudah sampai ke telinga Bu Marta. Loh? Suara di ujung telepon itu penuh kehebohan. Dika menjauhkan ponselnya dari telinga dan menatap Bu Mayang. Bu, ini gawat. Gosipnya sudah menyebar. Ini pasti ulah Arshila dan Siska. Mereka ingin mempermalukan kita. Bu Mayang akhirnya menyadari bahwa Arshila tidak hanya menyerang secara hukum dan finansial, tetapi juga secara sosial. Kehormatan dan harga diri mereka di mata kalangan elit sudah hancur. Mereka selama ini sangat menjaga citra di depan publik. Di tengah kekacauan itu, Bu Mayang kembali memerintahkan Raffi, jangan diam saja. Coba telepon Pak Jaya. Telepon siapapun yang bisa membatalkan surat ini. Raffi menelepon kantor Pak Jaya. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil berbicara dengan sekretaris Pak Jaya. Maaf, Bapak Raffi. Bapak Jaya sedang rapat penting dan tidak bisa diganggu, kata sekretaris itu dengan nada profesional yang dingin. Tolong sampaikan padanya, ini masalah hidup dan mati. Kami harus bicara. Ini soal rumah. Ini soal audit, desak Raffi. Maaf, Bapak Raffi. Semua yang tercantum di surat itu adalah keputusan mutlak dari klien kami. Bapak Jaya menyarankan agar Bapak dan keluarga segera mengosongkan rumah dalam batas waktu yang ditentukan untuk menghindari masalah hukum lebih lanjut, dan bersikap kooperatif dalam proses audit, jawab sekretaris itu tanpa emosi. Panggilan pun terputus. Bu Mayang mulai menangis terseduh-seduh. Ia duduk di sofa yang sudah dicoret-coret oleh rencana renovasi mereka. Ini tidak adil. Setelah semua yang ibu lakukan untuk Raffi, setelah semua pengorbanan ibu, kenapa wanita itu tega berbuat begini? Dika, yang mulai panik memikirkan bagaimana ia akan membayar tagihan dan hidup tanpa uang bulanan, menyalahkan Raffi. Ini semua salah kamu, Kak. Kalau kamu tidak diam saja saat ibu membuang barang-barang ayah Arshila, semua ini tidak akan terjadi. Arshila tidak akan sekejam ini. Raffi membalas, kenapa sekarang kamu menyalahkanku? Kamu juga ikut-ikutan menertawakan dan meremehkan Arshila. Aku hanya menuruti ibu. Lagi pula, kamu kira selama ini uangmu dari mana? Dari Arshila. Kita semua hidup enak karena dia. Perdebatan sengit pun terjadi di antara mereka. Rumah yang seharusnya menjadi surga,
kini berubah menjadi neraka penuh teriakan dan saling menyalahkan. Sementara kekacauan terjadi, Arshila sedang berada di sebuah hotel mewah, menikmati ketenangan dan memesan makanan kesukaannya. Ia menerima telepon dari Siska. Misi berhasil, Arshila. Gosipnya sudah meledak. Semua orang membicarakan Bumayang dan Dika. Mereka benar-benar malu. Dan kudengar dari salah satu sumber, mereka sedang panik mencari uang tunai dan mencoba menghubungi Pak Jaya. Mereka benar-benar terkunci. SIS, lapor Siska dengan suara gembira. Arshila tersenyum puas. Bagus, SIS. Jangan pernah tunjukkan belas kasihan. Mereka harus tahu rasanya kehilangan kehormatan dan kenyamanan. Aku ingin mereka merasakan semua ini sebelum aku mengirimkan pukulan terberat. Pukulan terberat? Apalagi yang kamu siapkan, Arshila? Tanya Siska penasaran. Gugatan cerai, SIS. Tapi itu nanti. Sekarang aku ingin mereka terus berada dalam kekacauan itu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah membangun istana di atas pasir yang sebentar lagi akan dihanyutkan air bah. Mereka harus tahu bahwa rumah mewah itu adalah milik yayasan, bukan milik Raffi. Informasi itu yang akan membuat mereka benar-benar hancur. Jawab Arshila dengan tekad yang membara. Rencana Arshila kini telah bergerak ke fase berikutnya. Menjaga jarak, membiarkan mereka tersiksa dalam ketidakpastian dan ketakutan, sambil menyiapkan langkah hukum yang tidak terhindarkan. Malam itu, Bumayang, Raffi, dan Dika tidur dalam ketakutan. Mereka mulai mengemas beberapa barang pribadi dengan tergesa-gesa, tetapi mereka kebingungan hendak pergi kemana, karena semua kartu dan rekening mereka dibekukan. Mereka terperangkap di dalam rumah yang dalam waktu 48 jam akan menjadi milik orang lain. Mereka menyesali setiap tawa, setiap cemoohan, dan setiap peremehan yang pernah mereka lontarkan kepada Arshila. Waktu 48 jam yang diberikan Arshila dan Pak Jaya terasa seperti 48 detik bagi Bumayang, Raffi, dan Dika. 2 hari itu adalah neraka. Mereka kehabisan uang tunai, tidak bisa membeli makanan yang layak, dan paling parah, mereka harus menahan malu karena gosip tentang kejahatan mereka telah menyebar ke seluruh lingkaran sosial mereka. Panggilan telepon dari teman-teman yang biasanya ramah kini berubah menjadi pertanyaan bernada sindiran dan penghakiman. Raffi mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya untuk meminjam uang atau meminta bantuan hukum, tetapi semua pintu tertutup. Nama Pak Jaya sebagai pengacara yang menangani kasus ini sudah cukup membuat semua orang enggan ikut campur, takut terseret dalam masalah aset yayasan yang sangat sensitif. Di malam kedua, Bumayang, yang biasanya tampil angkuh, tampak kuyu. Ia duduk di ruang tamu yang kini terlihat lebih berantakan dari sebelumnya, dikelilingi barang-barang yang buru-buru mereka kemas. Ini tidak bisa dibiarkan, Raffi. Kita tidak bisa diusir begitu saja seperti gelandangan. Rumah ini terlalu besar, terlalu nyaman. Ibu tidak mau tinggal di kontrakan sempit. Ratap Bumayang, suaranya serak. Lalu ibu mau bagaimana lagi, Bu? Arshila benar-benar mengunci kita. Kita bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi. Semua aset kita dibekukan atas dasar audit bodoh itu. Balas Raffi, frustrasi. Ia menyalahkan ibunya karena bersikap terlalu ceroboh dengan barang-barang peninggalan ayah Arshila. Kita harus memancingnya keluar, Raffi. Arshila adalah wanita yang suka drama. Kita harus memberinya drama yang dia inginkan. Dia pasti mengira kita sedang panik dan menangis, ujar Bumayang, matanya tiba-tiba berbinar dengan ide licik. Dika, yang tadinya murung, langsung tertarik. Maksud ibu? Ya, kita akan adakan pesta tawa. Pesta kecil. Kita akan undang beberapa teman dan tetangga yang kepo dan biarkan mereka melihat bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita masih tertawa. Kita tunjukkan bahwa surat somasi dan gosip itu hanyalah angin lalu. Jelas Bumayang dengan seringai tipis. Raffi ragu. Tapi, Bu, kita tidak punya uang. Bagaimana kita mau pesta? Lagi pula, bukannya itu malah semakin mempermalukan kita. Diam, Raffi. Dengarkan ibu. Kita masih punya beberapa botol anggur mahal di gudang dan makanan kaleng sisa catering bulan lalu. Kita akan membuatnya terlihat seperti pesta sederhana yang hangat, bukan pesta mewah. Ini semua hanya sandiwara, Nak. Kita harus meyakinkan Arshila bahwa ancamannya tidak mempan. Itu akan membuatnya panik dan akhirnya menelepon kita untuk bernegosiasi.
Bu Mayang bangkit, semangatnya kembali membara, digantikan oleh keputusasaan. Mereka pun melaksanakan rencana gila itu. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang tersisa, mereka membersihkan sedikit ruang teras depan. Dika menghubungi beberapa teman yang masih bersedia datang, meyakinkan mereka bahwa gosip itu hanya fitnah dan mereka ingin merayakan keberhasilan. Mereka memulai renovasi besar-besaran. Sore itu, beberapa mobil tampak memasuki gerbang. Bu Mayang, Raffi, dan Dika mengenakan pakaian terbaik mereka yang tersisa. Musik diputar keras-keras, dan mereka tertawa, tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan palsu. Bu Mayang menyambut para tamu dengan senyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa. Selamat datang. Maaf ya, rumah agak berantakan. Kami sedang merenovasi total. Mau kami ubah menjadi gaya minimalis modern, ujar Bu Mayang pada salah satu tetangga, suaranya nyaring. Tetangga itu, seorang wanita bernama Ibu Rina yang terkenal cerewet, menatap curiga pada tumpukan barang yang tertutup terpal di taman. Oh ya? Renovasi sampai buang-buang barang peninggalan suami anak? Kasihan ya, Bu Arshila. Bu Mayang tertawa terbahak-bahak. Ah, gosip itu. Tuan, itu hanya barang-barang lama yang tidak penting. Kami sudah sepakat. Arshila sudah tahu. Dia hanya sedang sibuk di luar kota dan akan segera kembali. Tidak ada masalah apa-apa, kok. Kami hanya senang-senang sedikit. Sementara Bu Mayang sibuk bersandiwara, Raffi dan Dika juga dipaksa untuk berpura-pura bahagia. Mereka meminum anggur sisa itu dan tertawa keras di tengah obrolan, meski di hati mereka menjerit ketakutan. Mereka tahu, ini adalah pesta tawa di atas kepalsuan semu yang mereka ciptakan sendiri. Mereka hanya mencoba memancing Arshila. Sementara itu, di hotel mewahnya, Arshila sedang mengadakan rapat kecil dengan Pak Jaya dan Siska. Surat itu sudah terkirim, dan kami juga sudah memverifikasi pembekuan asetnya, Arshila. Mereka benar-benar tidak bisa bergerak sekarang, lapor Pak Jaya. Lalu, bagaimana reaksi mereka, Pak? Tanya Arshila. Panik, tentu saja. Mereka mencoba menghubungi saya berkali-kali, jawab Pak Jaya. Tapi yang aneh, malam ini mereka mengadakan pesta kecil. Saya mendapat laporannya dari orang-orang saya di sana. Mereka tampak berpura-pura bahagia. Sepertinya mereka mencoba memancingmu keluar, Arshila. Siska yang mendengar itu langsung geram. Berpura-pura bahagia? Dasar tidak tahu malu. Mereka pikir dengan berpesta, semua masalah akan hilang? Mereka pikir kamu bodoh? Arshila justru tersenyum, senyum penuh kemenangan. Itu bagus. Yes. Itu artinya mereka sangat ketakutan sampai harus melakukan sandiwara yang memalukan. Mereka ingin menunjukkan bahwa ancamanku tidak mempan. Itu menunjukkan betapa rapuhnya mental mereka. Arshila mengambil ponselnya. Pak Jaya, sudah waktunya melancarkan pukulan berikutnya. Kita sudah membuat mereka panik dan membuat sandiwara palsu. Sekarang saatnya kita tunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Apa rencana Anda, Arshila? Tanya Pak Jaya, tertarik. Saya ingin Bapak menyiapkan dan mengajukan 2 dokumen penting malam ini. Pertama, gugatan cerai dari saya untuk Raffi, dengan tuntutan ganti rugi atas kerusakan barang peninggalan ayah saya dan juga KDRT non-fisik, kekerasan emosional dan pengabaian. Kedua, yang paling penting, saya ingin Bapak mengirimkan salinan akta pendirian yayasan kepada Bu Mayang dan Raffi, malam ini juga. Kirim melalui kurir khusus yang langsung menyerahkannya ke tangan Bu Mayang. Pak Jaya mengerutkan dahi. Mengapa akta pendirian yayasan, Arshila? Bukankah itu terlalu cepat? Bukankah itu senjata terakhir kita? Tidak, Pak Jaya. Itu bukan senjata terakhir. Itu adalah bom atom. Mereka saat ini masih berpikir mereka punya celah hukum karena status Raffi sebagai suami. Begitu mereka melihat di akta itu bahwa rumah dan semua aset itu di bawah nama yayasan dan Raffi tidak punya hak apa-apa, kepercayaan diri palsu mereka akan hancur total. Mereka akan menyadari, selama ini mereka hidup dalam ilusi dan mereka hanya penumpang di rumah ini. Jelas Arshila, matanya memancarkan tekad. Dan saya ingin pengiriman dokumen itu terjadi tepat pukul 21, saat pesta tawa palsu mereka sedang mencapai puncaknya. Biarkan mereka membaca 2 kabar buruk itu di tengah tawa palsu mereka. Pak Jaya mengangguk.
Baik, Arshila. Saya akan siapkan semuanya. Ini akan menjadi malam yang panjang bagi mereka. Sementara itu, di rumah mewah itu, pukul 8 malam, suasana semakin ramai. Bu Mayang sudah sedikit mabuk anggur dan semakin keras tertawa, memamerkan kalung berlian palsunya. Dika menari-nari dengan canggung, berusaha keras terlihat gembira. Raffi, di sudut teras, hanya bisa tersenyum tipis. Matanya terus melirik ke pintu, menunggu balasan dari Arshila. Tiba-tiba, tepat pukul 21, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Seorang kurir berjas rapi, membawa amplop coklat besar, berjalan lurus menuju teras. "Maaf, permisi. Apakah ini kediaman Ibu Mayang?" tanya kurir itu dengan suara tegas. Bu Mayang yang sedang asyik tertawa terhenti. "Iya, saya Bu Mayang. Ada apa?" "Saya ada kiriman khusus yang sangat penting, Ibu. Dokumen dari kantor hukum. Harus diserahkan langsung ke tangan Ibu," ujar kurir itu. Bu Mayang mengambil amplop itu dengan kesal. Ia pikir itu hanya tagihan atau surat dari bank yang dibekukan. Ia merobek amplop itu, bermaksud membuangnya, tetapi matanya terpaku pada isi di dalamnya. Di sana ada 2 dokumen. Satu adalah surat gugatan cerai Arshila terhadap Raffi, dan yang kedua adalah salinan tebal akta pendirian Yayasan Keluarga Agung. Bu Mayang membacanya, dan wajahnya yang tadinya merah karena anggur, kini berubah menjadi seputih salju. Tubuhnya mulai gemetar. "Apa itu, Bu?" tanya Raffi yang mendekat, terkejut melihat perubahan ekspresi ibunya. Bu Mayang tidak bisa bicara. Ia hanya menjatuhkan kedua dokumen itu ke lantai. Raffi mengambilnya. Matanya membesar saat melihat kata-kata, gugatan cerai, dan aset berada di bawah naungan yayasan, sepenuhnya dikendalikan oleh Direktur Utama, Arshila Agung. Raffi terduduk lemas. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang kejam, ia tidak pernah memiliki rumah itu. Ia tidak pernah memiliki apapun tanpa persetujuan Arshila. Dan kini, Arshila tidak hanya mengusirnya, tetapi juga menceraikannya dan memblokir seluruh akses kehidupannya yang mewah. Tawa di pesta itu meredup. Para tamu, yang menyadari ada drama besar, mulai berbisik-bisik dan buru-buru pamit. Pesta tawa di atas kepalsuan semu itu telah berakhir, digantikan oleh kengerian dan kesadaran bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal pada pewaris sejati. Kepanikan yang terjadi setelah kurir pergi pada malam itu, jauh lebih hebat daripada yang terjadi saat surat somasi pertama tiba. Jika sebelumnya mereka masih bisa bersembunyi di balik tawa palsu, kini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kenyataan yang terpampang di hadapan mereka jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Raffi terduduk di lantai, memegang akta pendirian yayasan itu seolah-olah itu adalah serpihan bom yang baru saja meledak di tangannya. Ia akhirnya mengerti mengapa Arshila begitu tenang ketika Bu Mayang bertindak sesukanya. "Yayasan? Ayah Arshila sangat cerdas," gumam Raffi, suaranya dipenuhi penyesalan. "Rumah ini tidak pernah menjadi milikku. Tidak akan pernah menjadi harta Gonogini. Kami hanya menumpang selama ini." Bu Mayang, yang tadinya marah, kini tampak seperti patung. Matanya menatap kosong ke depan. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merencanakan untuk menguasai rumah dan harta ini, berpikir bahwa setelah ayah Arshila meninggal, semuanya akan jatuh ke tangan Raffi, dan secara otomatis ke tangannya. Rencana renovasi, pembuangan barang, semua itu adalah langkah awal untuk mengklaim kekuasaan. Kini, semuanya runtuh. Dika yang sudah lama menikmati hidup mewah tanpa bekerja, mulai menangis seperti anak kecil. "Bu, aku tidak mau hidup miskin. Aku tidak mau. Bagaimana aku bisa membayar hutang-hutangku? Aku tidak punya uang tunai sepeser pun. Ibu harus melakukan sesuatu." "Diam, Dika. Jangan buat ibu tambah pusing," bentak Bu Mayang, meski suaranya sendiri terdengar lemah. Bu Mayang mengambil surat gugatan cerai itu. Ia melihat detail tuntutan Arshila, cerai, ganti rugi atas kerusakan barang peninggalan ayah, dan pengakuan Raffi atas kekerasan emosional dan pengabaian. Ia menyadari, ini bukan hanya soal rumah. Arshila menuntut pembalasan penuh, bukan hanya materi, tetapi juga moral. Kita harus bicara dengannya. Kita harus meminta maaf. Kita harus berlutut jika perlu, kata Bu Mayang,
Harga dirinya benar-benar telah hilang digantikan oleh ketakutan finansial. Raffi menggeleng. Sudah terlambat, Bu. Dia memblokirku. Dia memblokir semua nomor kita. Lalu bagaimana? Teriak Bu Mayang. Kita tidak bisa hanya menunggu diusir. Kita harus menunjukkan bahwa kita mau bernegosiasi. Kita harus memintanya kembali. Raffi, kamu harus menjadi suami yang baik, minta maaf padanya. Dia pasti akan luluh. Bu Mayang memaksa Raffi untuk mencari cara menghubungi Arshila. Setelah mencoba berbagai cara, Raffi akhirnya berhasil menghubungi Arshila melalui nomor telepon kantornya, berpura-pura menjadi klien penting. Arshila, yang sedang menikmati ketenangan di hotel, mengangkat telepon. Halo, dengan kantor CEO Yayasan Agung, ada yang bisa saya bantu? Jawab Arshila dengan nada suara profesional, seolah tidak mengenal penelepon itu. Arshila, ini aku, Raffi, seru Raffi dengan suara memohon. Arshila terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas sinis. Oh, Tuan Raffi, ada keperluan apa Anda menghubungi kantor saya sepagi ini? Bukankah seharusnya Anda sibuk mengosongkan rumah yang bukan milik Anda? Sayang, tolong dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku salah. Bu Mayang salah. Kami tidak tahu soal yayasan itu. Kami hanya terlalu bodoh. Kami tidak bermaksud membuang barang ayahmu. Kami akan mengembalikannya, kami akan membersihkannya. Pinta Raffi dengan nada yang dibuat-buat menyesal. Terlambat, Raffi, potong Arshila dengan suara dingin. Keputusan sudah dibuat. Barang-barang ayah saya sudah terbuang. Sama seperti kepercayaan saya pada Anda. Dan Anda tahu, Raffi, tidak ada penyesalan yang tulus di suara Anda, yang ada hanya ketakutan karena rekening Anda kosong dan Anda akan menjadi tunawisma. Saya tidak bodoh. Bu Mayang merebut telepon dari Raffi. Arshila, ini Ibu. Tolong, Nak, Ibu mohon. Jangan ceraikan Raffi. Jangan bekukan semua rekening kami. Ibu berjanji tidak akan ikut campur lagi. Ibu bahkan akan mencium kakimu jika kamu mau membatalkan semua ini. Terdengar tawa kecil yang sinis dari seberang telepon. Mencium kaki saya? Itu tawaran yang menarik, Bu Mayang. Tapi, maaf. Saya sudah memutuskan untuk membersihkan semua yang tidak berguna dalam hidup saya. Dan itu termasuk Anda, Bu Mayang, dan putra-putra Anda yang tidak tahu diri. Arshila, tolong. Kami akan benar-benar diusir. Kami tidak punya tempat tinggal. Tangis Bu Mayang. Itu konsekuensi atas perbuatan Anda. Saya memberikan Anda waktu yang cukup untuk mengosongkan rumah. Jika Anda masih ada di sana besok pagi, saya akan meminta Pak Jaya untuk melakukan tindakan penarikan paksa. Dan itu akan lebih memalukan daripada ini. Selamat tinggal, Tuan Raffi dan Ibu Mayang. Nikmati sisa waktu Anda di rumah yang bukan milik Anda. Arshila langsung menutup telepon, menolak segala bentuk negosiasi. Ia menatap ponselnya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena kasihan, tetapi karena sedih melihat betapa rendahnya martabat orang yang pernah ia cintai dan hormati. Setelah telepon putus, kepanikan di rumah itu berubah menjadi kekacauan total. Mereka tahu Arshila tidak akan melunak. Kata-kata, penarikan paksa, bergema menakutkan di kepala mereka. Raffi dan Dika mulai mengemas barang-barang yang mereka anggap paling penting, tetapi mereka bertengkar hebat karena hanya ada sedikit koper. Ini koperku. Pakaian mahalku harus muat semua, teriak Dika. Bodoh. Uang kita habis, buat apa lagi pakaian mahal? Kita harus cari dokumen penting kita yang tidak dibekukan. Atau kita akan benar-benar tidak punya apa-apa, balas Raffi. Bu Mayang, yang sudah putus asa, mondar-mandir di ruang tamu. Ia mencoba satu trik terakhir, memainkan kartu ayah Arshila. Ia bergegas ke taman, di mana barang-barang peninggalan itu masih tergeletak. Ia meminta Dika mengambil beberapa foto dirinya yang sedang membersihkan dan memeluk barang-barang ayah Arshila. Cepat foto, Dika. Ibu akan sebar foto ini dan bilang bahwa Arshila salah paham. Bahwa kita sudah mengembalikannya dan minta maaf. Perintah Bu Mayang, tersenyum palsu sambil memeluk album foto tua yang basah. Dika mengambil beberapa foto yang penuh kepalsuan itu. Bu Mayang kemudian mengirimkan foto itu ke Siska dan beberapa rekan bisnis Arshila,
berharap ada yang merasa kasihan. Namun, di hotelnya, Arshila hanya tersenyum dingin ketika Siska menunjukkan foto-foto itu. Mereka mencoba bermain drama. Sayangnya, saya adalah sutradara drama ini, SIS. Arshila segera menelepon Pak Jaya. Pak Jaya, mereka mulai berdrama. Saya ingin Bapak segera menyiapkan tim penarikan. Saya ingin seudon ini terjadi besok pagi. Dan tolong, bawa petugas kebersihan profesional. Saya ingin rumah itu benar-benar steril dari jejak mereka. Siap, Arshila. Saya akan mengurus semuanya. Kita akan bertemu di sana besok pagi jam 8, jawab Pak Jaya. Arshila mengakhiri panggilan. Ia menatap keluar jendela. Malam terakhir bagi Bu Mayang, Raffi, dan Dika di rumah itu. Mereka mungkin berpura-pura memperbaiki kesalahan, tetapi mereka sudah terlalu jauh. Ekspresi wajah mereka yang tadinya angkuh kini pasti telah berubah menjadi ketakutan murni. Keesokan paginya, Bu Mayang, Raffi, dan Dika terbangun dengan perasaan cemas yang tidak tertahankan. Mereka tidak tidur semalaman. Mereka hanya menunggu. Mereka berharap Arshila akan melunak, atau setidaknya memberikan perpanjangan waktu. Tepat pukul 8 pagi, saat mereka sedang sarapan mie instan sisa di dapur, suara gemuruh mobil besar terdengar dari luar gerbang. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Raffi berlari ke jendela dan wajahnya langsung memucat. Di luar gerbang, berdiri tegak Pak Jaya, didampingi oleh beberapa pria bertubuh besar dari tim keamanan, dan yang paling membuat Bu Mayang pucat, sebuah mobil van besar bertuliskan, Jasa Pengepakan Pemindahan Barang. Pak Jaya tidak memedulikan Raffi. Ia berjalan ke pintu utama, lalu menekan bel berkali-kali. Bu Mayang, yang sudah merasa dunianya runtuh, membuka pintu. Ia melihat ekspresi dingin Pak Jaya, dan pandangan mata tim keamanan yang tegas. Selamat pagi, Ibu Mayang, sapa Pak Jaya tanpa basa-basi. Waktu Anda sudah habis. Sesuai dengan surat perintah pengosongan, kami datang untuk melakukan penarikan aset dan mengamankan rumah ini. Mohon kerjasamanya. Kami akan mulai membersihkan rumah ini sekarang. Ekspresi wajah Bu Mayang, yang tadinya penuh harapan palsu, kini berubah menjadi ngeri, menyadari bahwa permainan telah benar-benar berakhir. Pagi itu, suara gerungan mobil van perusahaan pemindah barang dan langkah kaki tim keamanan memenuhi halaman rumah mewah. Bu Mayang berdiri terpaku di ambang pintu, menatap Pak Jaya dan timnya dengan mata melebar karena terkejut dan marah. Di belakangnya, Raffi dan Dika tampak panik, berusaha menahan mereka yang masuk. Kalian tidak berhak. Kami tidak akan pergi, teriak Bu Mayang, mencoba menghalangi pintu masuk dengan tubuhnya. Pak Jaya, dengan sikap tenang dan profesional, mengabaikan teriakan Bu Mayang. Ia menyerahkan selembar kertas lagi kepada Bu Mayang. Ini adalah surat pengamanan aset dan pengosongan paksa, Ibu. Ini legal dan ditandatangani oleh hakim. Jika Anda menolak bekerja sama, kami akan melibatkan kepolisian. Mohon untuk minggir. Saat Bu Mayang mencoba merobek surat itu, Pak Jaya mengisyaratkan kepada tim keamanannya untuk mulai bergerak. Dua pria berbadan besar segera melewati Bu Mayang dengan lembut namun tegas, lalu masuk ke dalam rumah. Kalian tidak bisa masuk. Ini rumah kami, teriak Raffi, mencoba mendorong salah satu petugas keamanan, tetapi dorongan itu tidak berarti apa-apa. Raffi, yang selama ini hanya mengandalkan uang dan status, tidak memiliki kekuatan fisik maupun mental untuk menghadapi situasi ini. Dika, melihat kekacauan itu, berusaha menyelinap keluar untuk mencari bantuan, tetapi Pak Jaya sudah mengantisipasinya. Tahan dia, perintah Pak Jaya kepada petugas di gerbang. Tidak ada yang keluar sampai proses pengosongan selesai. Proses pembersihan ala Arshila dimulai. Para pekerja pengepakan profesional bergerak cepat dan efisien. Mereka bukan hanya mengangkut barang, tetapi juga memisahkan mana aset milik yayasan yang harus diamankan, dan mana barang pribadi Raffi, Bu Mayang, dan Dika yang harus dikeluarkan. Bu Mayang berlari ke ruang tamu, mencoba melindungi perabotan yang baru setengah dicat ulang untuk renovasi. Jangan sentuh itu. Itu punya kami. Itu ideku. Seorang pekerja menunjukkan padanya daftar aset yayasan yang disahkan. Maaf, Ibu.
Sofa ini terdaftar sebagai aset yayasan. Kami harus membawanya. Bu Mayang histeris. Ia melihat lukisan ayah Arshila yang sempat ia buang ke taman dan kini sudah diselamatkan dan diamankan oleh tim Arshila, seolah-olah mengejeknya. Sementara itu, Raffi berlari ke kamar tidurnya, mencoba mengumpulkan perhiasan dan barang-barang berharga miliknya, tetapi semua laci dan lemari ternyata sudah kosong. Barang-barangku, perhiasanku hilang, teriak Raffi panik. Pak Jaya menjelaskan dari bawah, tenang, Tuan Raffi. Semua perhiasan berharga milik Anda dan Ibu sudah diamankan oleh klien kami. Kami akan mengembalikannya setelah proses inventarisasi dan audit yayasan selesai. Jika terbukti ada aset yayasan yang dibeli menggunakan dana pribadi, itu akan disita. Jika terbukti tidak, akan dikembalikan saat Anda sudah punya alamat yang jelas. Kata-kata Pak Jaya itu sungguh menusuk. Mereka tidak hanya diusir, tetapi juga diperlakukan seperti pencuri yang harus diawasi. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan gerbang. Keluar dari sana, dengan langkah tenang dan aura penuh kekuasaan, adalah Arshila. Ia tidak ditemani Siska, ia datang sendiri, ingin menghadapi kekacauan yang ia ciptakan. Arshila melangkah melewati Bu Mayang yang terkejut melihat kehadirannya. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Raffi yang kini sudah menangis putus asa. Ia berjalan ke ruang tamu yang kini penuh dengan kotak-kotak. Bu Mayang segera mendekati Arshila, air mata palsu mengalir di pipinya. Arshila, kamu tega. Kamu tega begini pada kami? Kami ini keluargamu. Arshila berhenti, menoleh perlahan ke arah Bu Mayang. Matanya dingin, tanpa emosi. Keluarga? Keluarga tidak membuang kenangan berharga yang dimiliki ayah saya. Keluarga tidak merencanakan untuk menguasai harta milik orang lain. Anda dan putra-putra Anda adalah parasit, Bu Mayang. Tapi Raffi suamimu. Dia berhak atas semua ini. Teriak Bu Mayang, menunjukkan gugatan cerai di tangannya. Arshila mengangkat alis. Oh, Anda lupa? Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Dan bahkan sebelum itu, saya katakan sekali lagi, rumah ini milikku, bukan milikmu. Suara Arshila lantang dan tegas. Ia menunjuk ke akta yayasan yang sudah lecek di tangan Raffi. Rumah ini milik yayasan. Saya adalah direktur utama dan pemilik mayoritas. Raffi tidak punya hak apa-apa. Selama ini, kalian hanya diizinkan tinggal di sini sebagai bentuk kemurahan hati saya, yang kalian balas dengan pengkhianatan dan ketidakpedulian. Kemurahan hati itu sudah berakhir. Bu Mayang mencoba melakukan trik terakhirnya. Ia berlutut di depan Arshila. Naila, Ibu mohon. Kami akan pergi. Tapi tolong, jangan ceraikan Raffi. Kami akan miskin. Kami tidak punya apa-apa lagi. Raffi melihat adegan ibunya berlutut, hatinya hancur karena malu. Ia membenci Arshila, tetapi ia lebih membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Arshila menatap Bu Mayang yang berlutut di lantai dengan jijik. Kebiasaan buruk tidak bisa diperbaiki, Bu Mayang. Penyesalan Anda terlambat. Saya ingin hidup saya bersih dari orang-orang seperti Anda. Gugatan cerai akan terus berlanjut. Dan sekarang, saya minta Anda dan putra-putra Anda segera meninggalkan rumah ini. Barang-barang pribadi kalian sudah dikemas dan akan dikirim ke gudang sewaan selama seminggu. Setelah itu, silakan urus sendiri. Arshila berbalik dan berjalan menuju perapian, tempat ia melihat coretan cat yang merusak dinding. Ia menghubungi mandor dan memesan tim konstruksi baru, yang tugas pertamanya adalah mengembalikan semua dinding ke warna aslinya. Bu Mayang berdiri, wajahnya merah padam karena amarah yang tidak bisa ia luapkan. Ia melihat Dika yang hanya bisa menangis ketakutan di sudut, dan Raffi yang tertunduk malu. Mereka sudah kalah total. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arshila memerintahkan tim keamanannya untuk mengawal Bu Mayang, Raffi, dan Dika keluar. Angkut mereka keluar. Saya tidak mau melihat wajah mereka di properti yayasan lagi, perintah Arshila. Bu Mayang melawan, tetapi ia kalah jumlah dan tenaga. Ia diseret keluar, berteriak dan memaki-maki Arshila, disaksikan oleh beberapa tetangga yang menonton drama pagi hari itu. Wanita kejam. Kamu akan menyesal. Raffi tidak akan memaafkanmu, teriak Bu Mayang sambil diseret keluar gerbang.
Raffi menatap Arshila dari kejauhan. Ia tidak lagi memohon. Matanya penuh kebencian dan penyesalan. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Arshila hanya melihat kepergian mereka dari teras. Ketika gerbang tertutup dan suara teriakan Bumayang menghilang, Arshila menarik napas lega. Ia telah merebut kembali kedaulatannya. Rumah itu kini benar-benar bersih dari barang-barang tak berguna yang ia maksud. Ia menoleh ke Pak Jaya. Terima kasih, Pak Jaya. Sekarang, mari kita bersihkan sisa kekacauan mereka dan fokus pada gugatan cerai. Saat Arshila berjalan masuk ke dalam rumah, ia merasakan kehadiran ayahnya. Ia tahu, ayahnya pasti bangga padanya karena telah menjaga warisan itu dengan kuat dan berani. Bumayang, Raffi, dan Dika terlempar ke jalanan tanpa tujuan yang jelas. Dengan rekening dibekukan dan kartu ditolak, mereka tidak bisa menyewa hotel apalagi membeli tiket untuk melarikan diri keluar kota. Mereka hanya membawa beberapa tas kecil yang isinya tidak seberapa, sisanya telah dibawa ke gudang sewaan oleh tim Arshila. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah kontrakan kecil yang dimiliki Bumayang atas nama pinjaman bank, sebuah properti yang selama ini mereka anggap remeh. Namun, di sana pun, nasib buruk kembali menyergap. Setibanya di kontrakan itu, mereka mendapati rumah itu sudah disegel. Ada sebuah surat pemberitahuan tertempel di pintu. Di surat itu tercantum bahwa karena kredit macet dan gagal bayar yang berkepanjangan, bank telah mengambil alih properti tersebut. Raffi dan Dika baru sadar bahwa rumah itu dibeli dengan dana yang seharusnya masuk ke Yayasan Arshila, dan kini, dengan rekening dibekukan, mereka tidak bisa lagi menutup pinjaman itu. Tidak mungkin. Ini satu-satunya tempat yang kita punya. Teriak Bumayang, suaranya sudah serak karena terus-terusan berteriak sejak pagi. Ini semua karena audit sialan Arshila. Dia pasti yang memberitahu bank. Dia sedang menarik semuanya, Bu. Semua yang kita miliki. Ujar Raffi, wajahnya kini terlihat semakin tua karena tekanan. Mereka pun benar-benar menjadi tunawisma. Mereka terpaksa tidur di jalanan, di taman kota, menggunakan sisa uang receh untuk membeli air minum. Penderitaan fisik ini jauh lebih berat daripada penghinaan sosial yang mereka terima. Bumayang, yang selalu tidur di kasur empuk dengan pendingin udara, kini harus merasakan dinginnya malam dan gigitan nyamuk. Sementara itu, Arshila sedang mengadakan konferensi pers mendadak. Acara ini diselenggarakan di kantor Yayasan Agung. Siska, sahabatnya, mengatur agar acara ini diliput oleh banyak media. Di depan kamera dan para wartawan, Arshila, dengan wajah tenang dan tatapan mata yang kuat, mengumumkan dua hal penting. Pertama, ia mengumumkan bahwa Yayasan Agung telah mengajukan gugatan cerai terhadap Raffi atas dasar kekerasan emosional, pengabaian, dan upaya pengambil alihan aset yayasan. Kedua, ia mengumumkan hasil audit internal mendadak yang menunjukkan adanya penggunaan dana yayasan oleh Bumayang, Raffi, dan Dika untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan pembekuan aset dan penarikan paksa beberapa properti. Saya melakukan ini bukan karena dendam pribadi, kata Arshila dengan suara tegas di depan mikrofon. Saya melakukan ini untuk menjaga integritas yayasan dan kehormatan mendiang ayah saya, yang asetnya nyaris dijarah oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah mencoba berbicara baik-baik, tetapi mereka membalasnya dengan membuang kenangan ayah saya seperti sampah. Konferensi pers itu menjadi berita utama malam itu juga. Kejatuhan keluarga Raffi menjadi tontonan nasional, aib mereka terungkap sepenuhnya. Malam itu, saat Bumayang, Raffi, dan Dika sedang bersembunyi di bawah jembatan layang, sebuah ponsel tua milik Dika yang entah bagaimana masih menyala dan tersambung ke wifi publik, menerima notifikasi. Itu adalah video konferensi pers Arshila. Mereka menonton dengan mata terbelalak. Wajah Arshila yang tenang, suaranya yang tegas, semuanya adalah hukuman bagi mereka. Ketika Arshila secara terbuka menyebut mereka sebagai mereka yang tidak bertanggung jawab dan penjarah aset, kemarahan Bumayang memuncak, namun sudah tidak ada lagi daya yang tersisa. Dia menghancurkan kita. Dia menghancurkan kita sepenuhnya. Bisik Bumayang, air mata mengering di pipinya. Ia menyadari, kekalahan mereka bukan hanya materi, tetapi juga reputasi. Mereka kini menjadi paria di mata masyarakat, akibat dari keserakahan mereka sendiri. Kekacauan itu telah mencapai titik paling mengerikan. Beberapa minggu kemudian, tiba hari yang dinantikan,
Sidang pertama gugatan cerai Arshila terhadap Raffi. Berita tentang kasus ini telah menyebar luas, menarik perhatian media massa. Di satu sisi ruang sidang, duduklah Arshila. Ia tampil sederhana namun berwibawa, didampingi oleh Pak Jaya dan Siska. Arshila tampak tenang, wajahnya memancarkan kekuatan seorang wanita yang telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Di sisi lain, duduklah Raffi, didampingi oleh Bumayang dan Dika, serta seorang pengacara seadanya yang disewa dengan sisa uang tunai yang mereka miliki. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Raffi tampak kurus dan stres. Bumayang terlihat lusuh tanpa dandanan dan perhiasan mewahnya, sementara Dika terus menunduk, malu dan ketakutan. Sidang dimulai. Pengacara Raffi mencoba berargumen bahwa gugatan cerai ini tidak berdasar, dan bahwa pembuangan barang adalah kesalahpahaman keluarga, bukan niat jahat. Ia berusaha meyakinkan hakim bahwa Raffi masih mencintai Arshila dan ingin rujuk. Saat giliran Pak Jaya, pengacara Arshila, berbicara, ia langsung menyajikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Yang mulia hakim, kata Pak Jaya dengan suara tegas. Klien kami tidak hanya menuntut perceraian. Kami menuntut keadilan atas tindakan kriminal dan moral yang dilakukan pihak tergugat dan keluarganya. Kami memiliki bukti visual bahwa Tuan Raffi, Ibu Mayang, dan Dika secara sengaja membuang barang-barang peninggalan ayah klien kami ke tempat sampah di taman, merencanakan renovasi ilegal, dan berusaha mengambil alih aset yayasan yang sah milik klien kami. Pak Jaya kemudian memutarkan rekaman CCTV dari hari kepulangan Arshila, yang menunjukkan Bumayang dan Dika tertawa terbahak-bahak sambil memerintahkan pekerja membuang barang-barang ayah Arshila. Rekaman itu juga memperlihatkan Raffi yang berdiri pasif, tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Raffi, melihat rekaman itu di layar, hanya bisa tertunduk semakin dalam. Bumayang mulai berteriak dari tempat duduknya. Bohong. Itu direkayasa. Raffi tidak bersalah. Wanita itu hanya serakah. Teriak Bumayang, berusaha menginterupsi jalannya sidang. Hakim mengetuk palu dengan keras. Ibu Mayang, harap tenang atau Anda akan dikeluarkan. Arshila kemudian diminta memberikan kesaksian. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah hakim, tetapi pandangannya sekilas singgah pada Raffi, Bumayang, dan Dika, tatapan yang penuh kepuasan yang dingin. Yang mulia hakim, ujar Arshila dengan suara yang jelas dan mantap. Saya menceraikan Tuan Raffi bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena ia telah menghilangkan rasa hormat terakhir saya. Ia membiarkan ibu dan adiknya merusak warisan ayah saya, menghancurkan kenangan saya. Ia memilih harta dan kebohongan ibunya daripada kejujuran dan kehormatan rumah tangga kami. Saya tidak bisa lagi hidup dengan orang yang menganggap saya dan kenangan ayah saya sebagai barang tak berguna. Arshila lalu melangkah maju dan menyerahkan setumpuk dokumen. Kami juga telah melampirkan hasil audit yayasan, Yang Mulia. Terbukti, Tuan Raffi dan keluarganya menggunakan dana yayasan untuk membeli aset pribadi mereka, dan kini semua aset itu telah dibekukan. Mereka tidak hanya merusak hati, tetapi juga mencoreng nama baik yayasan yang didirikan dengan integritas. Mendengar pengakuan terbuka dari Arshila dan Pak Jaya, pengacara Raffi angkat tangan, tidak mampu membela kliennya lagi. Ia menyadari kasus ini sudah kalah telak. Raffi, yang kini benar-benar putus asa, akhirnya mengangkat kepala, menatap Arshila. Arshila, aku menyesal. Aku akui aku salah. Tolong, batalkan gugatan cerai ini. Aku janji akan berubah. Pinta Raffi dengan suara parau, air mata penyesalan, atau mungkin ketakutan, mengalir di pipinya. Arshila menatap Raffi sejenak. Ia tidak merasakan apa-apa, kecuali rasa lega. Penyesalanmu terlambat, Raffi. Itu hanya penyesalan sesaat karena kamu telah kehilangan segalanya. Saya sudah membuat keputusan. Saya akan melanjutkan hidup saya sendiri. Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang ke tahap berikutnya, dengan indikasi kuat bahwa gugatan cerai akan dikabulkan, dan tuntutan ganti rugi serta penyitaan aset yang dibeli dengan dana yayasan akan dikabulkan penuh. Bumayang, Raffi, dan Dika meninggalkan ruang sidang dalam kehancuran total. Konfrontasi terakhir mereka dengan Arshila telah membuktikan bahwa mereka tidak punya kekuatan apapun lagi. Mereka telah kehilangan segalanya, rumah, uang, dan harga diri. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan cepat,
didukung oleh bukti-bukti kuat yang disajikan oleh Pak Jaya. Gugatan cerai Arshila dikabulkan. Raffi secara resmi bukan lagi suami Arshila dan harus membayar ganti rugi. Semua aset yang dibeli oleh Bu Mayang dan Dika menggunakan dana Yayasan Agung resmi disita, termasuk properti kecil yang mereka harapkan bisa menjadi tempat tinggal terakhir. Bu Mayang, Raffi, dan Dika kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan yang mendalam. Mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota, dibiayai oleh pinjaman kecil dari kerabat jauh yang kasihan, tetapi tidak bisa membantu banyak. Raffi, yang selama ini tidak pernah bekerja keras dan selalu mengandalkan uang Arshila, kini harus menjadi pekerja serabutan. Ia yang dulunya berpakaian jas mahal, kini mengenakan pakaian lusuh dan bekerja di bawah terik matahari. Kehidupan yang mewah dan mudah telah berakhir. Bu Mayang, yang selalu menganggap dirinya ratu sosialita, kini harus memasak dan mencuci sendiri. Keangkuhan dan harga dirinya telah hancur. Ia sering menangis, bukan karena ia menyayangi Arshila, tetapi karena ia merindukan kenyamanan dan status sosialnya yang hilang. Ia terus menyalahkan Arshila atas nasib buruk mereka, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini dimulai dari keserakahannya sendiri. Dika, yang tidak bisa melanjutkan gaya hidupnya yang foya-foya, menjadi depresi dan sering menyalahkan ibu serta kakaknya. Mereka bertiga terjebak dalam lingkaran saling menyalahkan, tidak mampu berdamai dengan kenyataan pahit bahwa hidup mereka hancur total. Pada suatu sore yang dingin, Raffi sedang menyeka meja di warung tempat ia bekerja. Secara tak sengaja, ia melihat berita di televisi. Berita itu menayangkan peresmian sebuah yayasan sosial besar yang baru dibuka kembali setelah renovasi, Yayasan Agung. Di layar, tampak Arshila, berdiri tegak dan tersenyum tulus, memberikan pidato tentang pentingnya integritas dan menjaga warisan. Arshila terlihat semakin cantik, semakin sukses, dan memancarkan aura kebahagiaan sejati. Ia sama sekali tidak terlihat terpengaruh oleh drama yang pernah melingkupinya. Di sampingnya, berdiri Pak Jaya dan Siska. Raffi terpaku. Ia melihat mantan istrinya, sang ratu, yang ia sia-siakan, kini bersinar terang di puncak kejayaan. Kontras dengan kehidupannya yang kini suram dan menyedihkan. Lihat dia, Bu, teriak Raffi sambil menarik lengan Bu Mayang yang sedang duduk di bangku warung. Bu Mayang menoleh dan melihat sosok Arshila di layar kaca. Seketika, air mata Bu Mayang tumpah. Bukan air mata kemarahan, tetapi air mata penyesalan yang terlambat. Ia melihat kemewahan yang seharusnya masih menjadi bagian dari hidupnya. Ia ingat kata-kata angkuhnya, semua barang itu tak berguna lagi. Kini, yang benar-benar tak berguna adalah dirinya sendiri, yang diusir dari kemewahan itu. Raffi terduduk lemas. Ia akhirnya menyadari penyesalannya. Ia menyesali ketidakberaniannya membela Arshila. Ia menyesali kepasifannya. Ia menyesali hari ia memilih untuk menyetujui ibunya membuang barang peninggalan ayah Arshila. Kesadaran ini adalah hukuman terberat bagi Raffi. Ia tidak hanya miskin secara harta, tetapi juga miskin secara hati nurani dan kehormatan. Mereka menyaksikan Arshila mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan meriah. Di benak mereka, terngiang kembali suara Arshila, "Aku juga akan membersihkan apa yang tidak berguna bagiku." Dan Arshila telah menepati janjinya dengan sempurna. Kejatuhan finansial mereka telah mencapai titik nadir, meninggalkan mereka dalam jurang penyesalan yang tak berujung. Setahun telah berlalu sejak perceraian dan pengusiran Bu Mayang, Raffi, serta Dika. Arshila kini benar-benar telah menjadi ratu di istana sendiri. Setelah merombak total rumah mewahnya, ia mengembalikan semua perabotan dan nuansa klasik yang disukai mendiang ayahnya, dan membuat sebuah ruangan khusus untuk menyimpan semua barang peninggalan ayahnya yang sempat dibuang di taman. Ruangan itu bukan hanya gudang, melainkan sebuah museum kecil yang penuh cinta dan kehormatan. Arshila memimpin Yayasan Agung dengan tangan dingin dan penuh integritas. Karirnya menanjak tajam, dan ia menemukan kebahagiaan sejati dalam pekerjaannya dan kehadiran sahabatnya, Siska, serta dukungan penuh dari Pak Jaya. Ia tidak lagi mencari cinta, ia mencari kedaulatan atas dirinya sendiri, dan ia telah menemukannya. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa berdiri tegak, sukses, dan bahagia tanpa bergantung pada pria yang salah. Sementara itu, kehidupan Bu Mayang, Raffi, dan Dika semakin terpuruk.
Mereka berpindah-pindah tempat tinggal dan pekerjaan serabutan. Mereka menjadi contoh nyata karma yang harus dibayar mahal. Gosip tentang kejatuhan mereka perlahan memudar, tetapi kehidupan mereka tidak pernah kembali normal. Mereka hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang mewah, penuh penyesalan, dan saling menyalahkan tanpa akhir. Mereka tahu, kembalinya kemewahan hanyalah mimpi kosong. Suatu hari, Arshila sedang berjalan di sekitar taman rumahnya. Ia melihat ke gerbang yang kini berdiri kokoh dan selalu tertutup rapat. Ia tersenyum, bukan karena ia senang melihat mereka menderita, tetapi karena ia bangga pada dirinya sendiri yang berani mengambil tindakan. Ia telah mengambil alih kuasanya kembali dan membersihkan hidupnya dari racun pengkhianatan. Arshila akhirnya mendapatkan apa yang paling berharga, ketenangan, rasa hormat, dan kedaulatan atas warisan ayahnya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan hanya pewaris yang pasif, melainkan seorang pemimpin yang berani membela diri. Rumah mewah itu, yang dulunya terasa dingin karena pengkhianatan, kini terasa hangat dan damai, dipenuhi oleh aura ratu yang sesungguhnya. Harga diri dan integritas tidak ternilai harganya. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkan apa yang Anda miliki atau yang Anda perjuangkan. Kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk membersihkan hal-hal tak berguna dari hidup Anda, bahkan jika itu adalah keluarga sendiri.